Kita lagi di Jogja, lagi ada sedikit kegiatan di sini. Jadi sebenarnya besok mau perginya ke Magelang. Ini salah satu makanan yang lagi rame juga. Nama tempatnya tuh Dalam Kelangenan. Jadi salah satu menu favoritnya itu adalah salmon lodeh. Kita lihat ya salmon lodeh. Sebenarnya aku sharing buat 2-3 orang, cuma nggak perginya sendiri. Penasaran juga karena emang mau dicari salmonnya itu, salmon lodehnya itu. Jadi kita coba dulu ntar kayak apa penampakannya. Nah sebenarnya bisa ambil di depan, jadi modelnya kayak prasmanan mengambil sih. Karena kita udah pesan nasi goreng, kita nggak ambil nasi, ambil kondimennya aja. Oke, kita nggak ambil nasi karena pesan nasi goreng Jawa. Ini ada teh jahe. Nah ini nih yang primadonanya, salmon lodeh. Katanya sih bisa buat 2-3, tapi kayaknya harusnya oke lah. Oh ya kenyang banget ternyata. Yang kebanyakan justru bukan salmon, dan salmon sih pas aja sebenarnya, kayak size-nya steak salmon. Jadi kayak sekitar 200 gram kayaknya oke lah. Yang banyak nasi goreng yang nggak habis coy, cuma makan seperempat karena banyak banget. Kalau lagi lapar kayaknya sih oke ya. Jadi dia salmonnya tuh di dalam bambu. Kita minumnya teh jahe. Nah, kita lagi ada di Jawa ya, di Jogja. Minuman gini yang enak nih lagi musim-musim gini buat jaga kesehatan. Manis tapi nggak terlalu manis, jadi pas. Lights out, hearts beating faster in a minute. I'm high on slow dancing with you. 1, 2, 3, keep it going, last forever. All blacked out, then flying with you. I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flames. No, I don't care about the heartache and pain. Just don't let the memories fade. We know we are lost in love with the lust, but heart trumps the mind, so we'll win anyway. Yeah, we own the sun. Oke, hari kedua di Jogja. Kita sarapan di daerah Kabupaten Sleman, Kaliurang lah pokoknya. Namanya Kedai Ceria. Lagi happening juga, jadi agak rame ya. Jadi ini jam, emang buat menu sarapan sih, jadi jam 9 udah rame. Ini salah satu menu andalannya adalah bubur ayam. Kamu tim bubur aduk atau tidak diaduk? Buburnya bisa pakai kari ayam. Ini lumayan enak. Wild and drawn, oh, 'cause it's all up, 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 up when I'm with you, I'm with you. Oke, kita pindah tempat yang kedua, namanya Cuci Mulut Jogja. Masih di daerah-daerah Kaliurang lah, tapi masih Kaliurang bawah. Tadi kopinya nggak nyangka, pikir nggak manis banget, jadi tadi nggak bisa diminum, jadi kita nyari kopi lagi. Nah, enjoy manual brew. Jadi sebelum nanti kita akan ada beberapa kegiatan di Jawa Tengah dan di Magelang, siapa tahu ada yang bisa diulas, kita jadiin klip buat di episode kali ini. दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू। हाय कैसे मैं गुजारूं रातें लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू। समा में नशा तू, वजह पे वजह तू।
बेचैनियों में दबी है आरज़ू समा में नशा तू नशा sebagai orang Indonesia tuh, ini salah satu bangunan historical, cagar budaya, terus kaitan sama religi. Terus ini udah diakui sama UNESCO, jadi dilindungin sebagai warisan budaya dunia. Kalau sempat baca-baca histori itu menarik karena sebenarnya Borobudur ini di masa sempat terkubur, jadi dulu terkubur. Oh nggak salah ya, lu dengar ceritanya begitu. Terkubur, terus ditemuin, terus ketemu strukturnya ini. Nah sekarang dia kondisinya dying bangunan ini karena udah ratusan tahun. Jadi sekarang bener-bener di take care banget lah. So this is it. This is the temple. This is the Buddhist temple. Jadi ini juga termasuk yang kalau rame pas lagi Waisak. Nah sekarang dia karena bangunnya udah dying, kita harus ganti sendal. Dan tahu bangunannya dying apa nggak penting. Orangnya dying nggak? Kalau ngos-ngosan, he is. It's different. Jadi this a Buddha statue. Yeah. Nah sedihnya ya, jadi sebenarnya nih harusnya kepala Buddha itu utuh. Tapi ya gitu ya, orang kadang-kadang suka serakah ya, kepala Buddhanya tuh banyak dipenggalin, dipotongin. Ah betul Om ceritanya, Hakam Dino. Tahu bro, tuh udah dari zaman dulu. Jadi yang jatuh-jatuh kayak gini diambilin Om, makanya you see right, batu-batunya itu ada yang bagus sama ada yang lama. Aku kasih tahu fakta baru nggak? Wah. Every dots in the center that you see itu imitasi. Yang ada dotsnya. Yang nggak ada dotsnya itu origin. Mataharinya terbit di tengah dua gunung itu. Jadi nanti kalau ada rencana mau datang lagi ke Borobudur akhir Juli awal Agustus, mataharinya terbit dari tengah situ. Ini cara unik untuk mengekspresikan cerita. Anda pasti menemui ada pohon. Wah jujur nggak mudah ya, susah di sini. Medannya terjal. Sebenarnya yang paling ngeri itu adalah karena terjal terus licin, banyak lumutnya. Jadi kita beberapa spot yang anti mainstream nih nggak ketemu, kayaknya harus pakai orang lokal karena jalannya ngeri banget coy. Kalau gelap tuh nggak kelihatan, mungkin kalau siang akan lebih oke. Ini Merbabu sama Merapi kelihatan siluetnya. Kita tunggu sini dulu aja deh. Oke, kita ngeliat sunrise-nya tapi nggak langsung ya. Jadi ini Merbabu sama Merapi kelihatan lah. Kira kita riding kecil, nyari akhirnya dapat celah pas matahari keluar, jadi lebih enak sebenarnya jalan. Tapi itu masalahnya adalah nggak tahu medan. Kadang-kadang kalau di jalan-jalan kecil gini kan peta suka nggak jelas ya. Terus jadi gelap ya, pas udah terang ini lebih enak. Dan memang pagi-pagi gini, ini masih jam 6 kurang, aktivitas warganya udah bisa dibilang cukup tinggi lah. Sini kelihatan kecil banget nih Candi Borobudur. Jadi kelihatan di sini ya siluetnya. Di belakangnya Merapi, keren banget bos.